pendidik Indonesia dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama saya Yovita Dwi Anggraini dalam podcast Pendidikan Unsri. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai implementasi kurikulum merdeka di daerah 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Kurikulum merdeka adalah sebuah konsep pendidikan yang memberikan kebebasan kepada sekolah maupun satuan pendidikan untuk merancang kurikulum mereka sendiri berdasarkan karakteristik peserta didik. Implementasi kurikulum merdeka telah menjadi perhatian utama di banyak daerah, terutama di daerah 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Disinilah pentingnya diskusi kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan efektif di daerah yang mungkin memiliki tantangan infrastruktur, sumber daya, dan aksesibilitas yang sangat terbatas. Untuk membahas problematika kita pada pagi hari ini, saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh seorang narasumber yang memiliki banyak pengalaman, terkhusus mengenai implementasi kurikulum merdeka di daerah 3T. Beliau adalah sosok yang berkarisma, berjiwa muda, lahir di Kuningan, 20 Mei 1988. Beliau adalah seorang kepala sekolah SD Negeri Rantau Pangeran di Desa Muara Medak, Kabupaten Musi Banyu Asin. Dalam setiap langkah yang beliau ambil, beliau membuktikan bahwa pendidikan adalah harapan bagi anak-anak di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Ketulusan dan dedikasi beliau sebagai seorang kepala sekolah mampu menginspirasi dan menggerakkan seluruh komunitas untuk maju bersama. Setiap usaha yang beliau lakukan adalah bukti nyata bahwa pendidikan itu merata dan bisa memberi perubahan kapanpun dan dimanapun. Baiklah sobat pendidik, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Hari Karisma Suhut. Halo Pak Hari, selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi juga Bu. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah baik sekali. Bu Yovita sendiri gimana kabarnya? Sehat, luar biasa Pak Hari. Biasa ya. Iya, untuk pagi hari. Terima kasih juga sudah diundang ke sini pada Bu Yovita dan para audiens. Selamat pagi juga. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang Pak Hari, sudah bisa sampai di Palembang khususnya karena jauh-jauh datang kemari untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman mengenai implementasi kurikulum merdeka, khususnya di daerah 3T. Yang kita paham bahwa daerah 3T, daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, merupakan daerah yang memiliki aksesibilitas yang sangat terbatas. Karena itulah jadi kita hari ini akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Hari mengenai implementasi kurikulum merdeka di daerah 3T. Pak Hari, pertama-tama bisakah Pak Hari ceritakan sedikit mengenai dan pengalaman Pak Hari dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka khususnya di daerah 3T di tempat di mana Pak Hari sekarang sedang mengabdi? Baiklah Bu Yovita, kalau untuk menerapkan kurikulum merdeka tentunya di tempat saya terutama ya di SD Negeri Rantau Pangeran, pertamanya menghadapi tantangan luar biasa ya, luar biasa sekali ya. Karena saya di situ merasakan adanya transisi dari tempat tugas lama saya, kemudian di tempat tugas baru tentunya harus melihat karakteristik yang ada di sekolah tersebut. Nah, kebetulan pertama yang saya lihat di situ ternyata penduduknya juga heterogen ya. Heterogen dalam artian tidak didominasi oleh penduduk tertentu saja. Kebetulan saya pelajari karakteristik geografisnya di sana. Penduduknya itu ada orang Batak, orang Medan, kemudian orang Jawa, kemudian juga orang Jawa Barat atau Sunda ya. Nah, di situ saya melihat tantangan untuk saya tentunya ya, tantangan untuk saya. Artinya saya di sini menerapkan kurikulum merdeka tidak mesti harus terfokus pada pesan seperti Mas Menteri ya, harus merdeka gitu ya. Jadi melihat juga situasi yang ada pada saat itu. Saya terapkan kepada
Guru-guru juga sudah saya libatkan di sana, sudah saya ajak kerjasama, sudah saya ajak kolaborasi, melibatkan stakeholder yang ada di sekolah tersebut, mulai dari dewan guru, kemudian wali murid, kemudian ada pejabat kepentingan pemangku kepentingan seperti pengawas sekolah, berkolaborasi bersinergi untuk memajukan bahwa kita mempunyai prinsip walaupun di daerah 3T, walaupun di daerah yang notabene tertinggal, terluar tadi terdalam gitu ya. Ternyata karena posisinya di dalam, di pelosok. Tetapi di sini saya mempunyai prinsip asset based thinking, artinya kelemahannya ada jadi satu kekuatan. Kekuatan yang harus kita ya dari kelemahan tersebut, bukan kita hanya berpatok pada kelemahan. Oh, ini seperti ini. Jadi kita punya prinsip juga growth mindset, bukan fixed mindset ya. Jadi tidak berpikir kelemahan melulu gitu ya. Kelemahan yang dipikirkan. Jadi saya menerapkan ya itulah adanya. Kita jangan terlalu muluk-muluk, harus misalkan harus ini dilengkapi media pembelajaran, harus menggunakan InFocus atau harus menggunakan laptop, harus menggunakan mengenai digitalisasi tadi ya, alat-alat teknologi lah ibarat gitu ya, seperti yang umumnya di kota-kota gitu ya. Tetapi saya menerapkan di situ ya memanfaatkan yang ada. Kita maksimalkan, kita tunjukkan bahwa ke mereka kita mampu loh, kita sanggup melakukan hal itu. Nah, jadi saya tidak bisa sendiri. Jadi ada stakeholder di sekolah, saya kolaborasi dengan guru-guru, dengan wali murid, dengan pemangku kepentingan tadi, pengawas, korwil dan lain sebagainya. Jadi di sana diterapkan ya kurikulum merdeka seperti yang disampaikan tadi, karakteristik yang ada di sana. Jadi menonjolkan apa kekhasan atau ciri di sana. Jadi tidak tidak menggunakan media karena keterbatasan internet, jaringan yang susah, sinyal yang kurang mendukung. Ya, kemudian juga akses di sana, terus terang saya di sana juga terkendala dengan akses jalan ya. Satu itu jalan ya ya, Pak Hari ya. jalannya betul. Jadi kalau kita perhatikan daerah 3T itu kan daerah terpencil, Ya, terluar, betul tertinggal. sekali. Berarti kalau kita lihat dari aksesibilitas mereka untuk sampai ke sekolah itu pun mungkin juga susah. Ya, betul sekali, susah. Susah nyampe ke sekolah. Karena perlu tantangan, luar biasa sekali Bu Yopita. Tantangan itu ya harus dijawab kan. Kita menjawab tantangannya itu tadi, harus semangat pokoknya. Harus ada motivasi bahwa segala sesuatu itu bisa diatasi kalau kita ada semangat, ada dukungan. Nah, insya Allah bisa diatasi gitu Bu Yopita. Jadi untuk misalnya Bapak sampai ke sekolah ini, di mana tempat Bapak mengabdi, di sana ada guru, ada siswa, akses mereka untuk sampai ke sekolah ketika kita mau menerapkan kurikulum merdeka, mungkin memang yang terkendala atau yang menjadi tantangan itu adalah teknologi, karena kadangkala kita menggunakan kurikulum merdeka ini tidak terlepas dari teknologi, karena kita harus membagi anak dengan gaya belajarnya masing-masing. Itu kan awal dari kurikulum merdeka. Tetapi sekarang kita sedikit membahas untuk aksesibilitas mereka sendiri untuk sampai ke sekolah. Nah, itu rata-rata jarak tempuh yang harus mereka lalui itu bagaimana Pak? Untuk bisa sampai ke sekolah. Bukan hanya mungkin dari sisi siswanya, tapi gurunya juga. Itu gimana? Baik Bu Yopita, yang pertama mungkin dari siswanya ya. Siswanya tadi saya katakan rata-rata siswanya itu tempat tinggalnya di desa itulah, cuman beda RT, bisa dikatakan beda tempat, beda wilayah ya. Jadi rata-rata mereka menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah itu bisa dikatakan sampai kurang lebih 5 kilo ada. Kurang lebih 5 km. Berjalan kaki, ya, Pak? Ada 5 km. Ada juga yang kurang dari itu, beragam ya. Karena saya katakan tadi, jarak mereka itu beragam. Dari satu desa atau satu wilayah itu tidak serta-merta mereka itu jaraknya ada yang dekat, kemudian ada yang jauh, ada yang sedang posisinya gitu kan. Sampai berapa kilometer. Tapi yang saya salut di sana itu ini Bu Yopita, mereka itu semangatnya loh luar biasa ya. Jadi dari rumah ke sekolah sudah nawaitu gitu ya, bahwa saya ingin belajar, saya ingin menuntut ilmu. Kelihatan dari ekspresi mereka ketika menimba ilmu di sekolah itu, ya ekspresinya ya senang mereka tuh, apalagi ketemu mungkin teman-teman mereka gitu ya. Jadi kesannya tuh yang saya dapat, feel-nya tuh, wah boleh lah ini siswanya ini, masa gurunya juga berarti harus ekstra kan, semangat juga kan. Saya juga punya motivasi ya dari siswa itu. Kemudian untuk gurunya sendiri, kebetulan
guru saya itu tinggalnya di sana. Nah, tetapi yang jaraknya beda-beda Bu ya. Ada yang jaraknya agak lumayan jauh, ada yang mungkin deket sekolahnya, ada tidak terlalu jauh lah bisa dikatakan. Kebetulan guru saya ada tiga dengan saya kepala sekolahnya. Nah, Bu Yopita bisa bayangkan kan, Jadi 3 guru 6 rombel. wah, Nah, 3 guru luar 6 biasa. rombel. Jadi mereka 3 guru, 6 rombel, rombel. 1 kepala sekolah. iya kan Di sana. bisa dibayangkan Bu Yopita, dari 84 siswa 6 rombel ada 3 gurunya. Wow, Nah, benar-benar bayangkan dari satu ruangan, satu luar kelas itu dua kelas, ya. Bisa Bu Yopita bayangkan. Keren Jadi ya, Bapak, kelas ya. rangkap. Jadi pola lama dipakai lagi di pola sekarang. iya. Kan itu pola lama Bu Yopita kan. Jadi sekarang dipakai lagi. Nah, seperti itu. Oleh Jadi- guru. Jadi luar biasa lah semangat mereka. Nah, kalau saya jaraknya lumayan jauh, 20 kilo dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolah 20 Iya, 20 kilo. kilometer kurang lebih. Luar Nah, itu biasa yang jaraknya. dikatakan tadi ya. Kalau Ninja Hattori itu mendaki gunung lewati lembah gitu ya. Oh, iya. Nah, jadi bisa dikatakan dari akses jalan tuh luar biasa jauh. Dari tempat saya dulu mungkin sekitar 12 kilo itu bisa dikatakan cukup jauh. Tapi ini ada yang lebih jauh ya Bita. Nah, tantangannya luar biasa kan? Nah, seperti itu. Saya juga berangkat tuh ya sudah lillahi ta'ala. Sudah niat saya memang mau apa dikatakan tuh dedikasi di tempat tugas saya. Saya sudah dapat SK, saya sudah dapat jabatan. Saya harus tanggung jawab dengan apa konsekuensi yang saya diberikan amanah gitu ya. Wow. Ya sudah, saya jalani sampai dengan saat ini ya alhamdulillah dinikmati dan disyukuri Bu Yopita. Seperti itu kan kita harus bersyukur Bu Yopita ya. Iya, benar sekali, betul Bapak, sekali ya. bersyukur. Kita harus bersyukur. Jadi tidak jadi hambatan untuk saya Bu Yopita. Oke. Jalan tersebut walaupun banyak rintangan, banyak hambatan, ya sudah pokoknya jalani saja. Iya. Syukuri yang ada kan gitu. Tidak jadi hambatan. Seperti itu. Iya, jadi ibarat kata tadi kata Pak Hari seperti Ninja Hattori mendaki Iya, gunung, betul sekali. Saya mendaki ingat gunung dulu lewati film lembah ya, animasi ya, kayak ya, seperti itu, gitu ya. betul, Yopita. Nah, kemudian bagaimana pendekatan Pak Hari ketika melibatkan komunitas lokal yang ada di sana dalam proses pengembangan kurikulum? Yang saya rasa memang pengembangan kurikulum ini banyak sekali tantangannya. Bagaimana cara Pak Hari bisa melibatkan komunitas lokal untuk bisa bergerak, ayo sama-sama kita kembangin kurikulum gitu. Ya, menarik sekali pertanyaannya Bu Yopita. Jadi yang saya lakukan, saya itu tadi mengajak stakeholder ekosistem yang ada di sekolah ya untuk sama-sama bergerak menuju ke arah yang lebih baik guna meningkatkan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Saya sadari Bu Yopita, di sekolah saya banyak sekali kekurangan gitu ya. Kemudian dari sarpras, kemudian dari pembelajaran, kemudian dari fasilitas dan sebagainya. Itu tadi kebetulan juga karena saya di situ baru Bu Yopita bertugasnya. Kemudian juga sekolahnya baru naik status ke negeri, dari filial ke negeri. Jadi banyak sekali yang tantangannya. Jadi saya itu melibatkan stakeholder dan ekosistem sekolah, mulai dari guru, kemudian wali murid, kemudian murid itu sendiri ya sebagai aktor, sebagai apa namanya istilahnya, yang murid tadi ya. Sebagai objeknya lah. Objeknya ya. itu sekali ya. Sebagai objek. Kemudian bangku kepentingan tentu saja ya, karena penting sekali kita ada pengawas ya, kemudian ada koordinator wilayah Oh iya. sebagai yang atasan di sana lah kan gitu, seperti itu. Jadi saya bekerja sama sebisa mungkin bagaimana caranya bisa menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah tersebut tanpa harus kita melihat kekurangan yang ada di sana. Itulah tadi saya berpikirnya ini Bu Yopita, aset based thinking. Artinya kita aset apa yang di sekolah kita jadikan kekuatan. Walaupun kita pandang, oh ini nggak bisa nih. Iya. Oh ini tidak mungkin nih kayaknya. Ini mustahil kayaknya. Tapi tidak bagi saya. Sama-sama kita bekerja sama untuk bagaimana sesuatu yang tidak mungkin itu jadi mungkin gitu ya. Luar biasa. Memanfaatkan, tidak mesti melulu bicara teknologi, IT segala macam. Bicara tentang oh ini guru tuh harus pakai Infokus, harus ada media pembelajaran. Ya kita sadari bahwa kita banyak kekurangan. Tidak bisa kita paksakan bahwa di sekolah itu harus menerapkan dengan apa yang menjadi ketentuan misalnya kebijakan dari Pak Menteri misalkannya harus menggunakan media menarik segala macam. Tapi kita sadari bahwa itu tidak bisa kita terapkan. Tapi kita ada hal lain Bu Yopita. Ada hal lain. Itulah tadi kerjasama dengan stakeholder tadi bagaimana menerapkan dengan
apa yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kita manfaatkan alam terbuka di sana. Kebetulan keadaan di sana, alhamdulillah sekolahnya itu banyak sekali tumbuhan gitu ya. Kemudian juga dikelilingi oleh berbagai tanaman, terutama tanaman-tanaman sawit gitu ya. Kebetulan kami juga di lingkungan sekolah, di halaman sekolah ditanami ini Bu Yovita, ada sawit gitu ya. Cuman belum besar sih, masih umur-umur. Iya. Jadi saya manfaatkan itu yang. Kemudian juga minta bantuan kepada, yaitu tadi kita kan di sana ada PT gitu ya, kemudian ada bermitra dengan yang lain Bu Yovita. Itu juga dimanfaatkan untuk mendukung sarana prasarana. Kita kan otomatis masih terbatas ya kan, sarana dan prasarana. Ada CSR, kemudian kita juga sudah ada misalkan bantuan dari Dikbud, ada dana alokasi khusus. Kemudian menyangkut bangunan tadi, kita sebisa kita lah bagaimana caranya supaya anak itu merdeka. Kan kurikulum merdeka Bu Yovita, harus merdeka. Harus nyaman belajarnya, harus nyaman dari mereka menerima ilmu dari gurunya, gurunya juga harus nyaman dalam mengajar. Artinya kalau kelas rangka pola lama dipakai lagi gitu ya, tentunya kan sudah tidak efektif lagi belajarnya. Iya, benar sekali Satu Pak ruangan kita pakai 2 kelas. Kemudian juga di kelas itu tidak ada sekat, terbuka saja seperti itu kan. Terbuka saja. Jadi di sebelahnya misalkan kelas 3, sebelahnya itu samping kelas 6. Jadi sekolahnya itu, jadi belajarnya itu serentak gitu Betul Pak Hari? sekali. Jadi satu kelas itu satu guru yang ngisi. Satu guru yang mengisi. Ya, bisa dibayangkan lah Bu Yovita ya. Iya, betul satu sekali. Kelas rendah, satu kelas tinggi kan gitu. Iya. Jadi namanya kelas rangka. Pola lama dipakai lagi sekarang. Memang banyak tantangan ya Bapak Hari ya untuk daerah 3T, terutama untuk penerapan kurikulum merdeka ini. Tetapi memang harus kita garis bawahi, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum di mana kita sebagai satuan pendidikan punya kebebasan. Nah ini dia, kita garis bawahi, kita punya kebebasan untuk memberikan atau melakukan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah kita. Nah Pak Hari, ini bincang-bincang yang sangat menarik pada pagi hari ini. Boleh dong bagi Bapak Ibu, bagi para pendidik yang ada di rumah, kira-kira ada tidak saran dari Pak Hari untuk para pendidik yang ada di rumah, untuk para pemangku kepentingan yang ada di rumah yang ingin mengimplementasikan kurikulum merdeka, terutama di daerah 3T, sarannya bagaimana nih? Atau semangatnya ini? Ya. Iya, karena kan seperjuangan ya, semangatnya bagaimana nih? Baiklah, untuk guru-guru semangat ya, daerah 3T tetap berjuang untuk anak didik kita, dari kita oleh peserta didik, murid, dan siswa. Sama Bu ya, 3 kata itu ya. Nah, tetap semangat, tetap berjuang, walaupun daerah 3T tidak menyurutkan kita untuk tidak melangkahkan, untuk tidak mendidik dan membimbing anak didik kita, peserta didik kita, karena dari situlah amal ibadah kita, menyampaikan ilmu, menyampaikan wawasan, sehingga anak didik kita atau peserta didik kita menjadi peserta didik yang memiliki karakter, memiliki tangguh, jiwa yang tangguh, karena dari gurunya menjadi role model. Segala sesuatu kita sebagai role model kepada siswa. Iya, terima kasih Pak Hari. Itu tadi pesan-pesan dari Bapak Hari Karisma Suhud. Tetap semangat para pendidik yang ada di rumah, yang ada di Indonesia seluruhnya, yang sekarang sedang melaksanakan kurikulum merdeka khususnya di daerah 3T. Terima kasih banyak Bapak Hari untuk waktu dan berbagi pengalaman yang berharga ini. Benar-benar ini adalah pengalaman yang berharga bagi kita, bagi semua audiens yang mampu menginspirasi teman-teman pendidik yang ada di Indonesia. Sobat pendidik, itulah tadi episode kita pada hari ini, yaitu mengenai cerita inspiratif mengenai implementasi kurikulum merdeka di daerah 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Nelson Mandela mengatakan, keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi mampu melangkah maju meskipun takut. Saya Yovita Dwi Anggraini undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Selamat pagi. Bye.